Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Saya atas nama Sandy dengan NIM terakhir 243. Saya atas nama Aisyah dengan NIM terakhir 267. Kami akan berbagi ilmu kepada kalian yang telah menonton video ini mengenai rumus-rumus dasar Excel atau aplikasi pengolah angka. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya dan ayo belajar bersama. Baik, di sini saya telah membuat tabel seperti ini. Di sini saya akan menjumlahkan nilai mata pelajaran matematika, TIK, SOK, aplikasi komputer, dan logika informatika. Dan rumus yang digunakan adalah sum, kemudian ada nilai rata-rata. Di sini nilai akan kita rata-ratakan, kemudian nilai terbesarnya kita cari. Nilai terbesarnya di mana? Nilai terkecil, kemudian jumlah data. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama di rumus sum atau penjumlahan. Untuk memulai sebuah rumus, kita harus memulai dengan mengetik tanda sama dengan. Nah, di sini kita sudah mengetik tanda sama dengan, kemudian kita ketik sum, terus buka kurung, kemudian kita blok pada nilai matematika hingga logika, kemudian tekan enter. Nilainya sudah muncul seperti ini, lalu kita klik 2 kali di pojok kanan bawah, semua nilainya akan muncul secara otomatis. Kemudian kita pindah ke rumus nilai rata-rata atau average. Kita ketik sama dengan, lalu ketik average, kemudian kita ketik dibuka kurung, terus kita blok lagi pada nilai matematika hingga informatika, kemudian kita enter. Nah, nilainya akan muncul seperti ini. Kita ketik 2 kali pojok kanan bawah, nah nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, lalu kita pindah ke rumus max, lalu kita klik sama dengan, kemudian ketik max, buka kurung. Nah, kemudian kita blok lagi, kemudian enter. Nah, kemudian kita ketik lagi di bagian pojok kanan bawah, kita ketik 2 kali. Nah, semua nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian kita pindah ke rumus min. Kita ketik sama dengan, kemudian ketik min, buka kurung, kemudian kita blok lagi, terus kita enter. Nah, kemudian kita ketik 2 kali pojok kanan bawah, semua nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian kita pindah ke rumus account, lalu kita klik sama dengan, kita klik account, terus buka kurung. Nah, kita blok lagi, kemudian kita enter. Nah, setelah nilainya muncul, kita klik pojok kanan bawah 2 kali, nilainya akan muncul secara otomatis. Kemudian kita masuk ke rumus if. Di sini sudah ada tabel dan di sebelahnya lagi terdapat tabel yang bisa kita jadikan sebagai tabel referensi. Nah, kemudian kita masuk di tabel kelulusan. Pertama, kita klik sama dengan. Nah, kemudian kita klik if, terus buka kurung. Nah, lalu blok nilai 96, lalu klik lebih dari 80, lalu kita ketik titik koma, kemudian kutip 2, ketik lulus, tanda kutip, titik koma, lalu if, blok nilai 95 kurang dari 80. Nah, kemudian kita ketik titik koma, ketik tanda petik, lalu kita ketik tidak lulus, kemudian tanda petik lagi. Nah, lalu balas kurung 2 kali, kemudian enter. Nah, lalu kita klik 2 kali pojok kanan bawah, semua hasil akan muncul secara otomatis. Kemudian pada nilai predikat ketik sama dengan, lalu if, kemudian buka kurung, kita blok nilai 96, kemudian kita ketik lebih dari, lalu sama dengan,
kita ketik sama dengan 90 titik koma, kemudian ketik tanda kutip, lalu huruf A, tanda kutip lagi, lalu titik koma, lalu if, kemudian buka kurung, kita blok nilai 96 lebih dari 80. Kita ketik lebih dari 80, kemudian titik koma, ketik tanda petik, lalu huruf B, tanda petik lagi, lalu titik koma, kemudian ketik if, buka kurung, blok nilai 96 kurang dari 80. Kemudian kita ketik titik koma, klik tanda petik, lalu huruf C, tanda petik lagi, lalu balas kurung 3 kali, kemudian kita enter, kemudian kita ketik pojok kanan bawah 2 kali, semua hasilnya akan muncul secara otomatis. Nah, di sini kita sudah memasuki rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Baik, kita akan langsung saja karena untuk kolom nama customer dan domisili datanya memanjang ke bawah. Jadi di sini kita klik sama dengan, nah kemudian kita ketik VLOOKUP. Nah, kita ketik VLOOKUP, kemudian buka kurung, lalu kita blok nomor pemesanan yang 106, lalu kita ke tabel sebelah, kita blok nomor pemesanan sampai di Bandung. Nah, kemudian kita ketik F4 untuk mengunci data, lalu kita ketik titik koma, setelah itu ketik angka 2 karena nama customer ada di kolom kedua, lalu ketik angka 0, kemudian enter. Nah, kemudian kita klik 2 kali pojok kanan bawah. Nah, semua nama customer akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian kita pindah ke kolom domisili. Nah, langsung saja kita klik sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP. Nah, lalu kita ketik buka kurung, lalu kita blok nomor pemesanan yang 106, lalu kita pindah ke tabel sebelah, kita blok dari nomor pemesanan sampai Bandung. Nah, kemudian kita klik F4 untuk mengunci data, lalu klik titik koma, setelah itu ketik angka 4, kemudian klik angka 0, lalu enter. Nah, kemudian kita klik 2 kali pojok kanan bawah. Nah, semua data-datanya akan muncul secara otomatis. Nah, untuk kolom lama pengiriman, karena kolom bantuannya memanjang ke samping, jadi kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Langsung saja rumusnya yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita ketik HLOOKUP, lalu kita buka kurung, kita blok Palembang. Setelah itu kita klik titik koma, lalu kita blok kota sampai 3 hari. Nah, kemudian kita klik F4 untuk mengunci datanya, lalu klik 2 karena lama pengiriman ada di kolom kedua, lalu kita klik 0, lalu kita enter. Nah, kemudian kita klik 2 kali pojok kanan bawah. Nah, semua hasilnya akan muncul secara otomatis. Oke, semuanya, itu adalah rumus-rumus Excel yang harus kita ketahui. Karena rumus tersebut akan berguna bagi kita semua di masa depan. Semoga video kami ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.